Gimana caranya memotivasi dari kondisi yang di bawah terpuruk sampai akhirnya bisa bangkit jauh lebih kuat? Mbak Maria gimana? Awalnya sih saya emang nggak tahu gitu, nggak bisa gitu kan. Mhm. Tetapi seiringnya waktu saya harus bangkit gitu. Nah harus bangkit. Nah pas lagi ada di olahraga, dibuka olahraga itu kan NPC saya masuk, ya dari situ ya langsung saya semangat, punya motivasi yang sangat kuat membara-bara ini gitu. Kesetaraan para atlet disabilitas dan non disabilitas tuh sekarang sejauh apa sih yang Bang Komet rasain? Alhamdulillah ya sekarang kalau saya lihat perhatian pemerintah sudah cukup besar. Oke. Kayak ya itu saya kita atlet yang difabel dan non difabel itu diangkat jadi PNS. Terus kemarin kita bonusnya juga disetarakan. Itu sih yang yang benar-benar berasa sekarang. Tergantung sekarang jadi atletnya mau berprestasi atau mau begitu-begitu aja. Kayak saya kemarin alhamdulillah gara-gara dapat medali di Asian Para Games bisa diangkat jadi PNS. Udah jadi PNS sekarang? Ya, dari Kemenpora itu. Di departemen apa Bang? Di Kemenpora kebetulan. Di Kemenpora. Ya, terus kemarin waktu Asian Para Games juga yang di Jakarta, kita dari Menteri PUPR dikasih rumah gitu. Bang Komet itu punya bed favorit. Yes. Yang bisa dibilang itu jimat ya? Wah, bukan jimat. Ini istri pertama. Wah, kalau mau dibilang. Itu dibawa kemana-mana? Iya, ini kemana-mana. Latihannya harus megang 2 tahunan hampir adaptasinya baru bersatu sama kursi roda. Udah mulai bosen gak sama kursi roda ini? Belum lah, ini malah gara-gara dapat medali saya langsung sayang ya. Siapa tahu mau ada yang disampaikan buat Kemenpora gitu. Tapi kan nggak semua orang mungkin bisa memberikan dukungan seperti yang kita harapkan. Apapun prestasinya, apapun profesinya. Tapi ada juga nih orang-orang yang kadang-kadang ngapain sih lo gitu. Iya, betul. Ada nggak orang-orang yang misalnya Bang Komet, ada yang nanya ngapain sih Bang Komet jadi atlet? Kita bawa nama negara gitu ya. Kalau bukan kita ya siapa lagi gitu ya. Apa yang kita bisa berikan buat negara, ya itu kita maksimalkan itu. Salam olahraga Indonesia maju terus. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun. Selain momen pengibaran dan juga penurunan bendera Sang Saka Merah Putih yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua nih, ya kan? Nah, Sobat Damai juga harus memiliki sikap patriotisme dong. Yang bersedia berkorban untuk negara tercinta ini. Salah satunya bisa dikatakan dengan bela negara melalui berbagai macam prestasi. Ada bidang otomotif, bisnis, dan gak ketinggalan bidang olahraga, ya kan? Yang selalu menjadi sebuah pertandingan yang paling ditunggu tuh bagi atlet Indonesia dan juga supporternya. Nah, pertanyaannya, apakah benar bela negara di kalangan atlet harus mendapatkan medali emas dulu atau seperti apa? Di episode spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini menjadi sebuah kebanggaan karena kita bisa menghadirkan 2 narasumber atlet Para Games 2022 Indonesia yang di tahun ini mereka membawa medali emas buat Indonesia. Kira-kira untuk siapa ya medali itu dipersembahkan? Langsung aja kita sapa. Yang pertama ada Mas Komet Akbar, atlet tenis meja ASEAN Para Games 2022. Apa kabar Mas Komet? Alhamdulillah baik. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Dari sekian banyak medali, kenapa medali ini yang dibawa? Karena ini sangat spesial. Sangat spesial, nanti kita tanya ya. Kenapa yang ini sangat spesial. Siap. Berikutnya juga ada Maria Goretti Samiati, atlet balap kursi roda ASEAN Para Games 2022. Halo Mbak Maria. Ya, halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat ya. Amin. Kemarin tuh waktu di ASEAN Para Games dapat berapa medali Mbak? 3 medali. 3 medali, 2 medali emas dan 1 perak. Keren, tepuk tangan dulu dong buat yang lagi menyaksikan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh,
kami mohon izin untuk menyampaikan bahwa semua yang bertugas sudah melaksanakan protokol kesehatan dan juga tes sesuai ketentuan. Alhamdulillah dinyatakan sehat dan minta izin supaya pesan tersampaikan bisa lebih jelas untuk melepas masker. Siap. Silakan Siap. Mas dan Mbaknya. Siap. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya juga dan seluruh keluarga besar BNPT mau mengucapkan selamat dan berterima kasih sebesar-besarnya atas keberhasilan diselenggarakannya ASEAN Para Games 2022 kepada pemerintah, Kemenpora yang menjadi payung para atlet hingga sudah maksimal mengharumkan nama Indonesia dengan meraih juara umum. Wow. Tentunya ini menjadi kado yang istimewa buat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini. Kalau kita lihat di percaturan para games gitu ya, itu kan Indonesia sama Thailand tuh cukup saingan berat ya. Dan kemarin gimana tuh di Solo? Wah, benar, sangat ketat. Mereka sampai nurunin 500 atlet juga untuk 500. untuk menjadi juara umum. Berhasil ya? Ya, enggak kita tetap. itu Tapi dari tahun ke tahun di ASEAN Para Games, Thailand sama Indonesia selalu bertukar singgah ya? Iya, betul. Karena memang saingan terberat juga di Thailand ya, karena mereka kan pembinaan juga mereka itu sangat bagus. Oke. Sangat didukung sama pemerintahannya juga mereka. Kalau di tenis meja saingan terberat dari mana Mas Komet? Thailand Thailand ya, Malaysia. Kalau untuk Asia Tenggara ya. Oke, kalau di dunia? Dunia ada China, Jepang, Polandia, banyak. Banyak ya. Banyak, ya. Jadi Mas Komet ini udah ikut dari mulai Paralimpik, Paralimpiade, kejuaraan dunia juga dan macam-macam. Nanti kita akan urak lagi lebih jauh. Kalau Mbak Maria sendiri saingan terberat kemarin di Solo dari mana tuh Mbak? Saya Thailand juga. Dari Thailand. Thailand. Oke, tapi mereka dapat juara medali apa tuh? Perak. Dapat perak juga ya. Yang 100 meter Thailand yang emas. Oh, oke, yang Mbak Maria dapat perak ya. Oke, ini kan Bang Komet, saya manggilnya Bang Komet aja ya. Iya, siap. Bang Komet sama Kakak Maria atau Mbak Maria? Mbak Maria kan udah bisa dibilang sudah menjadi atlet senior. Asal dari Cilacap. Bisa menjadi atlet awalnya tuh gimana ceritanya? Awalnya ya pas karena saya kecelakaan saya langsung dari yayasan, kurang lebihnya saya di Jakarta kayak kerja bantu-bantu gitu kan. Terus pas lagi ketemu sama teman kursi roda, karena dia cerita kebetulan dia atlet badminton kursi roda. Nah dia karena ngelihat badan saya masuk kayak kekar gitu, masih itu muda kan, udah kamu jalannya ke ini aja, ke olahraga aja. Terus ada wadahnya yang menyediakan kita di Jakarta, namanya NPC gitu. Oke. Gitu. Dari terus, sebelumnya emang udah suka olahraga? Dari kecil saya suka olahraga karena jiwa saya tomboy. Gitu. Emang suka. Dan cabang olahraganya waktu itu? Kalau masih kecil saya lari sih, sukanya lari. Oke. Nah begitu gabung di NPC. Karena waktu itu harus diamputasi akibat kecelakaan. Pas abis diamputasi itu saya belum langsung ke NPC gitu. Singkat kata kan habis dari kecelakaan saya ke yayasan. Habis di yayasan saya kayak kerja gitu kan. Terus ketemu temen kursi roda, diajak ke NPC gitu. Terus saya diperkenalkan di NPC tentang olahraga. Saya belum menekunin olahraga itu. Terus saya baru perkenalan olahraga aja gitu. Pas saya belum niat saya mau fokus. Terus keburu saya mau nikah dulu. Terus pas habis nikah saya berapa bulan, 4 bulanan, mau jalan 5 bulan, saya dikasih karunia seorang putri. Pas sudah lahir 2 bulan. Terus karena belum rezekinya, terus meninggal putri saya. Suasana masih duka karena daripada saya trauma
sedih berlarut-larut gitu kan. Terus ada teman keluarga juga udah di olahraga aja, latihan lagi terus ini terus tekunin aja. Dari situ saya baru langsung fokus ke olahraga, pulang lagi ke Jakarta, nggak nyampe 1 bulan situasi duka, saya langsung latihan. Pas di latihan itu di lapangan saya latihan kursi roda, itu loh nggak kerasa ngeluarin air mata gitu. Kenapa air mata itu bisa menetes pada saat latihan waktu itu? Apa yang ada muncul di kepala? Sedih aja gitu. Kadang ya belum ikhlas, belum rela gitu kehilangan anak gitu. Jadi saya daripada saya diam-diam inget-inget dede anak kan, jadi saya udahlah tekunin olahraga karena katanya di 2015 itu mau ada Jurnas. Nah kesempatan saya latihan terus. Pas saya dikirim Jurnas di Solo, puji Tuhan saya juara dari Jurnas itu masih. Jadi energi untuk menjadi juara di Kejurnas itu tahun 2015. 2015 pertama-tamanya saya. Oh, dan kejadian kehilangan putra tercinta itu 14 putri. Oh, putri di 2014 akhir. 2014. Waktu itu usianya 2 bulan. 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Karena sakit. Karena sakit. Dan sampai sekarang udah ada rencana untuk memiliki anak lagi, momongan lagi, atau fokus di olahraga sekarang? Masih fokus di olahraga. Dan itu pastinya jadi energi terus ya. Jadi bayang 2 bulan kebersamaan bareng sama si kecil, jadi motivasi gitu. Motivasi karena kedepannya biar saya di olahraga habis duka saya dikasih olahraga, di situ di kesempatan saya langsung juara, berarti Tuhan memberikan saya agar fokus di olahraga dulu kan. Nah di saat saya di olahraga dikasih rezeki, istilahnya saya juara kan, itu kan ada bonus. Nah di situ nanti saya dibikin usaha atau nanti kalau dikasih Tuhan dapat mempunyai momongan lagi, nah saya harus bisa mengurus anak itu lagi gitu, jangan kayak yang kemarin. Kasih tepuk tangan, kasih semangat dong. Pastinya jadi semangat tersendiri ya saat mungkin lagi latihan, letih pasti ada, panas pasti ada, capek juga pasti ada. Tapi dengan membayangkan kebersamaan bersama si kecil, pasti jadi semangat buat Mbak Maria mencatatkan prestasi ya. Saya mau ke Bang Komet nih. Bang Komet, siap. Sejak kapan main tenis meja, Bang? Wah, saya dari kecil, dari umur 10 tahun. Dari sekian banyak olahraga, kenapa tenis meja? Wah, karena tenis meja itu olahraga yang paling susah kalau susah. Oke. Nah, saya mau tanya, susahnya perjuangannya di mana tuh? Wah, susah karena dia kan feelingnya kan harus di ini terus putarannya banyak, ada yang servis begini, begono begini. Ya, itu pengambilannya juga kalau kita salah-salah sedikit dia bisa mental, nyangkut, mejanya kecil, bola satu dikejar-kejar. Kecil bolanya kan, feelingnya jadi memang harus. Nah, Bang Komet mainnya kidal. Kebetulan kidal. Dari dulu tuh. Iya, dari dulu kidal. Awalnya gimana bisa masuk ke NPC, ikut kejuaraan, dan sekarang Bang Komet kalau medali dikalungin semua susah kali jalannya nih, berat banget, banyak banget. Terakhir sebelum Para Games dapat medali Para Asian Games. Para Asian Games terakhir kemarin kita ikut kejuaraan yang di Paralimpik juga, tapi ya sampai 8 besar sih. 8 besar ya. Gitu. Oke. Nah itu gimana tuh tenis meja bisa masuk di NPC awalnya? Awalnya waktu itu saya kan di daerah di Sulawesi. Pertama sih ikut kakak. Ikut lihat apa ini ya kan, ini coba-coba gitu. Kok ini enak ini ya kan. Udah akhirnya keterusan. Waktu itu hijrah ke Jakarta. Di situ lebih mendalamin. Kenal lah NPC National Paralympic Committee itu. Karena saya memang kan dari lahir ada keterbatasan fisik di tangan kanan kan, kecil gitu. Akhirnya ikut di situ, bisa berprestasi. Akhirnya pas 2011 itu dipasangkan sama Kak David Yakob untuk yang di Solo itu ya bergu. Ya di situ ya sampai sekarang ikut prestasi, ikut kejuaraan. Ya itu kemarin puncaknya pas yang di Paralimpik kemarin, dan nanti nih insya Allah untuk November kita
ikut kejuaraan dunia di Spanyol. Mantap. Gitu Kalau sih. kejuaraan dunia kan lawan-lawan Iya, tuh seluruh dunia lah jago-jagonya Iya, hadir nih ya. iya. Pernah nggak pede nggak sih begitu ngelihat wah ini dia lebih nggak jago lagi nih Iya, gitu. kalau bukan nggak pede, ini sih agak nervous lah gitu Nah, ya kan, apalagi saat itu apa yang main. dilakuin Bang Komeng? Ya kalau saya sih yang penting satu ya berdoa dulu ya, doa terus kita semangat sih. Awalnya itu sih ya maksudnya semangat, karena kalau saya pribadi cuma punya semangat itu. Iya, gimana kalau kita tanding terus nggak semangat kan, pasti kan kelihatannya nggak enak gitu. Makanya kadang-kadang juga ya itu dia yang harus dikontrol juga, jangan terlalu over semangatnya, itu harus bisa dikontrol. Tapi ya itu sih untuk ini harus semangat, terus poin dijaga terus, jangan sampai udah leading tahu-tahu kalah, itu kan yang banyak yang biasa kejadian itu sih. Itu dia. Dan sekarang kalau dibilang nih medali dan prestasi yang Bang Komet udah catatkan, bisa dibilang cukup banyak dan menginspirasi buat perkembangan tenis meja sendiri. Gimana perkembangan tenis meja di mata Bang Komet? Kalau perkembangan tenis meja untuk yang di difabel ya, itu kan memang regenerasinya kurang. Karena ya itu mungkin masih banyak istilahnya orang tua yang masih nyimpan anaknya yang untuk difabel. Makanya mungkin di kesempatan ini juga pengen menghimbau untuk seluruh Indonesia bahwa untuk olahraga ini difabel udah bisa menjadi wadah berprestasi, bisa kayak saya kemarin alhamdulillah gara-gara dapat medali di Asian Para Games bisa diangkat jadi PNS. Udah jadi PNS sekarang? Ya, di Kemenpora itu. Di departemen apa Bang? Di Kemenpora kebetulan. Di Kemenpora. Ya, terus kemarin waktu Asian Para Games juga yang di Jakarta, kita dari Menteri PUPR dikasih rumah gitu. Jadi ya sekarang dari olahraga ya. Jadi sekarang perhatian pemerintah itu sudah cukup besar, tergantung dari kitanya bisa berprestasi atau enggak gitu. Nah, itu dia, dari satu keterpurukan kondisi yang tidak menguntungkan sampai akhirnya bisa tergerak bahkan mencatat prestasi kelas dunia lagi. Dan yang didapat juga bukan kaleng-kaleng, no play. Ada rumah, ada pekerjaan juga. Gimana caranya memotivasi dari kondisi yang di bawah terpuruk sampai akhirnya bisa bangkit jauh lebih kuat? Mbak Maria gimana? Ya, awalnya sih saya emang nggak tahu gitu, nggak bisa gitu kan. Tetapi seiringnya waktu saya harus bangkit gitu. Nah harus bangkit. Nah pas lagi ada di olahraga, dibuka olahraga itu kan NPC, saya masuk. Ya dari situ ya langsung saya semangat, punya motivasi yang sangat kuat membara-bara ini gitu. Apalagi pas event pertama di Jurnas itu belum ada bonus ya, tapi saya udah senang karena saya langsung juara, langsung senang banget saya karena saya nggak nyangka saya seperti ini bisa berguna. Gitu. Betul. Nah sebenarnya kalau misalnya mencatat prestasi, arti prestasi itu bonus atau juara atau apa buat Bang Maria? Kalau menurut saya prestasi ya di saat kita sudah tanding. Udah ikut tanding. Nah, kalau masalah juara nggak juara selebihnya kan dari usaha kita sama yang di atas. Gitu. Saat kita berani turun ke pertandingan aja itu udah bisa prestasi ya. Kalau Bang Komet, kondisi yang ya bisa dibilang awalnya kan mungkin nggak sadar tuh ya. Sampai akhirnya menyadari kondisi difabilitasnya. Terus akhirnya tetap makanya akhirnya kan udah tahu kayak begitu, terus peluangnya besar, makanya lebih diseriusin, ya kan, diseriusin benar-benar sampai ya istilahnya keluarga kita kan kebetulan pelatnasnya di Solo. Keluarga tinggal di Jakarta, ya itu memang ya konsekuensinya namanya kita jadi jarum LDR keluarga, ya latihan kita capek Senin sampai Sabtu ya kan, terus istirahatnya ya cuma hanya berapa jam ya kan, besoknya harus sudah latihan lagi ya, tapi ya itu memang itu yang kita harus lakukan ya, memang yang kita demi prestasi itu. Kalau pelatih yang difabel sama yang non difabel itu
cara melatihnya ya. Kalau cara latihan saya yakin pasti beda. Iya. Tapi cara melatihnya tuh sama atau beda sih? Kalau di tenis meja sih agak beda ya, karena memang kan dia di tingkat disabilitasnya ini kan harus diperhatikan kan nggak bisa kalau umpama harus pelatihnya itu harus ngerti sih memang. Harus ngerti, benar-benar harus ngerti, apalagi yang kayak kursi roda, terus yang difabelnya di kaki, untuk geraknya kan dia agak susah. Jadi memang dia untuk pelatihannya itu, ngelatihnya itu harus ada punya trik-trik yang tersendiri gitu sih. Oke. Saat Maria misalnya nih butuh dikasih motivasi, butuh dibakar semangatnya, biasanya pelatih menyampaikan apa? Kadang saya harus diomelin dulu. Dikerasin baru saya nyantel gitu, baru saya masuk gitu. Harus dikeras gitu. Genjotnya harus benar-benar di-push gitu, baru saya di-push baru keluar baru dari saya situ ya. energiknya keluar gitu harus. Nah, sama seperti waktu kemarin di Solo kan, di waktu yang 400 meter, Mbak Maria tuh sempat teriak apa? Indonesia. Ini penghabisan gitu ya. Itu kenapa bisa mengeluarkan itu dan untuk apa, dan kenapa tiba-tiba muncul kalimat itu? Ya karena saking senengnya, terharu, nggak nyangka. Terus itu pas yang 400 meter itu kan yang pertandingan yang terakhir saya. Jadi saya ingin meluapkan rasa senang dan nggak nyangka gitu. Dan jadi energi tersendiri dan finish pertama. Medali emas. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya mau tanya nih Bang Komet, peran pemerintah terhadap kesetaraan para atlet disabilitas dan non-disabilitas tuh sekarang sejauh apa sih yang Bang Komet rasain? Alhamdulillah ya, sekarang kalau saya lihat perhatian pemerintah sudah cukup besar. Kayak ya itu saya kita atlet yang difabel dan non difabel itu diangkat jadi PNS. Terus kemarin kita bonusnya juga disetarakan. Itu sih yang yang benar-benar berasa sekarang. Tergantung sekarang jadi atletnya mau berprestasi atau mau begitu-begitu aja. Kalau bicara soal prestasi, buat Bang Komet sendiri apa arti prestasi? Kalau prestasi bagi saya pribadi ya, mungkin proses untuk mencapai puncak itu. Puncak dari kemampuan. Apa yang bisa kita berikan yang bisa gitu kita berikan itu prestasi. Karena yang kita lakuin itu terbayar kalau kita sudah mendapat medali itu ya kan. Kita meninggalkan keluarga, latihan benar-benar, waktu yang kita lakuin ya, latihan itu dari pagi sampai sore. Itu makan aja di lapangan gitu ya, prosesnya itu yang benar-benar. Tapi karena kita pengen bahwa kita dapat hasil yang maksimal nih, jangan sampai maksudnya kita main-main kan, itu di situ yang bikin ya, dan itu terbayar kalau kita sudah mendapatkan medali itu. Medali itu. Oke, Bang Komet sendiri kalau melihat perhatian dari pemerintah kan sekarang udah seperti yang Bang Komet ceritain udah setara gitu ya. Bahkan ada yang diangkat jadi PNS juga. Iya betul. Bang Komet juga biasa. Iya, alhamdulillah saya udah diangkat jadi PNS di Kemenpora. Tapi yang senior udah ada tuh yang masuk ke kantor. Belum sih, kebetulan kan ini yang kita yang formasi yang terakhir ini yang atlet semuanya, kayak kemarin si angkat berat tuh Julian, Bang Eko, terus yang bulu tangkis itu semua satu. Jadi ya alhamdulillah yang difabel dan non difabel itu semua disamaratakan. Itu dia yang luar biasa. Tupoksinya sama atau beda tuh? Sama. Jadi ya mereka ya itu kita kerjanya cuma latihan. Kalau memang ada pertandingan atau apa ya silahkan. Gitu, silahkan pertandingan ya. Kalau memang sudah pensiun atau sudah nggak berprestasi, silahkan masuk kantor. Jadi sebenarnya kalau masih ada yang bilang diskriminasi, itu sih udah isu yang sudah tutup buku lah ya. Alhamdulillah sih udah nggak ada itu. Dulu tapi sempat ngerasain sempat gitu. itu ya, namanya mungkin ya proses ya, namanya. Gimana proses ceritanya itu. Bang? Dulu. Ya itu sampai kita kan dapat bonus. Mereka yang non difabel dia full, kita cuma seperempatnya. Ya kan, perhatiannya memang inilah kan. Tapi kan memang kita waktu itu masih belum
prestasinya masih belum terekspos, belum terlalu bagus. Tapi kesini kita juara umum, membuktikan kita juara umum, prestasi kita di luar kita juga bagus-bagus semuanya. Ya kan, kayak kemarin Paralimpik kita dapat 2 emas di bulu tangkis, Olimpiade itu si Ratri bulu tangkis tuh. Iya betul. Ya itu yang benar-benar jadi ya sekarang udah mulai makin diperhatikan lah. Itu. Makin diperhatikan ya, karena itu. emang ada prestasinya juga. Ya. Nah, kalau Mbak Maria kan jadi atlet itu bisa dibilang umur berprestasinya Masih baru. terbatas gitu. Iya betul. Iya kan? Olahraga ya. Olahraga ya. Iya, Karena olahraga. kemampuan fisik juga gitu. Iya. Rencananya sampai berapa lama nih jadi atlet apa namanya? Balap kursi roda. Balap kursi roda. Ya sampai masih berprestasi. Iya. Kalau umur kan Sampai. enggak. Targetnya berapa lama tuh Mbak Maria? Targetnya ya pokoknya masih, kalau masih juara ya masih Ya, lanjut. Masih gitu. lanjut terus. Paling kalau mau berhenti, kalau dikasih Tuhan punya anak, nah itu saya cuti gitu. Cuti. Itu pun cuti ya. Iya. Nanti balik lagi. Iya, karena saya Set- suka olahraga. Oke, setelah selesai dari atlet udah kebayang apa belum? Apa maksudnya mungkin gabung menjadi PNS Yes. seperti Bang Komet atau punya rencana lain? Kalau pas ada pembukaan PNS ya pengen pastinya kan. Mhm. Tapi kalau belum rezekinya ya pengen usaha aja kalau sudah umur gitu, udah nggak berprestasi. Makanya di uang-uang hasil yang dari kejuaraan harus kita tabung. Ditabung ya. harus benar-benar gitu, buat masa tua kita. Wah, mantap nih ngomong yang Iya. tabungan-tabungan sih. 2 medali emas, Aduh. 1 perak ya. Ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cukup lah. Tapi ceritain dong berdarah-berdarahnya tuh saat Waduh. latihan yang dirasain di Waduh. bagian apa tuh? Sampai Latihan, akhirnya alhamdulillah terbayar dengan 2 Ya. medali emas. Tangannya Iya. sampai, karena saya kan pakai sarung tangan yang spesial kan, Iya. apa yang khusus gitu, khusus Iya. kursi roda. Jadi kadang lecet-lecet di sininya, kadang saya lecet gitu. Kalau nggak pakai maset panjang nyampe lecet. Kadang baju saya semuanya bolong di sini-sini. Kalau latihan semuanya bolong Iya. karena kegesek roda. sama roda. Kan gini. Jadi Roda, sini roda. pasti lukanya di sini, Gitu. kanan kiri. Oke, saat luka itu diobatin aja gitu aja. Ya, Iya. Apa dibiarin aja sembuh sendiri? di paling betadine terus lama-lama ngapal. Oh, Jadi keras. saya jadi kuat sendiri ya. jadi Saya keras. mau tanya kursi rodanya deh, Mama Maria. Mm-mm. Itu kursi rodanya khusus atau ada jenis tertentu sih yang dipakai untuk lomba? Itu khusus tanding, khusus balap kursi roda yang saya pakai itu udah kelas internasional, Iya. udah namanya top end. Top end. Mm-mm, Dan ya. untuk pertandingan sendiri juga beda-beda kursi Beda-beda. rodanya. Kalau setiap nomor-nomornya sama, Mhm. kursi rodanya ya itu, cuma setiap kayak negara kan namanya tuh kayak ada eagle atau apalah gitu. Top, yang saya tahu top end gitu. Yang udah Oke. kelas internasional itu kayak terbuat dari karbon, jadi ringan. Oh. berat badan kita. Khusus. Sepedanya, ya khusus. Dan sepedanya itu yang khusus. Mbak Maria pakai. Iya. Harganya juga pun Wah. Nah, mahal. itu disupport dari mana tuh waktu awal-awal? Iya. dari NPC pusat. Dari NPC Ya. pusat ya. Wow, oke. Mahal. Dan waktu latihan gantian atau masing-masing punya satu? Kalau pas pelatnas sudah satu Pegangan orang satu-satu. satu-satu. Satu-satu ya. Mm-mm. Oke. Wah, berarti kalau kita dengar perhatian dari pemerintah, Iya, termasuk iya, lewat betul. NPC, Iya, udah betul. cukup ya, Benar-benar alhamdulillah cukup, ya iya. bisa mendukung Cukup lah. besar lah perhatiannya, Mm-mm. benar-benar untuk olahraga sekarang ya, dengan Nah. catatan kita berprestasi ya. Dengan catatan berprestasi. Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal olahraga nih di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, saya mau tanya dulu, Bang Komet sama Mbak Maria ngopi nggak? Ngopi. Ngopi ya? Ngopi dong. Oke. Suka Siap. kopi tertentu kah atau kopi apa aja? Apa aja sih? Ya bebas. 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 Oke, kebetulan nih di depan Ais, udah ada kopi istimewa Wah, istimewa Mantap ini kayaknya. nih. dari Enak Cafe nih. Toleransi. Oke. Ini saya petik sendiri loh. Enggak ya? Dari sendiri ya. Diminum dulu, Bang. Ya, Diminum dulu, Bang. siap. Diminum dulu, Bang. Oke, Silakan, siap. silakan. Oke. Mantap. Wah, segar. Gimana ini? Wah, Pas. segar. Langsung Cukup ya? jos. Mantap, Segar pas lagi. kopinya. Kalau misalnya mau pertandingan gitu, ada Ya. minuman atau makanan tertentu nggak sih yang dikonsumsi, Mbak Maria? Kalau saya ya
Paling pengennya sih kadang bakso, cuma itu kan jangan. Serius? Nggak boleh ya. Tapi jangan dulu kalau Nggak mau boleh. tanding itu jangan Nggak dulu, hindari makan makanan seperti itu. Oh, jadi makannya apa dong? Paling yang ngikutin aturannya aja, Ya. biasanya di hotel ngikutin. Ya. Oh, Kita kan nggak boleh Nggak boleh sembarangan. sembarangan. Kalau makan begitu ya juga nggak boleh. Harus ada aturannya yang kalau yang lagi masa pelatnas gitu kan cukup lama bang. lama. Nah itu berarti bener-bener puasa dari makanan kesukaan tuh. Ya bisa sih kalau Kalau dikit- sekali-kali lah. Sekali Kalau boleh. nggak- Ada nggak makanan tertentu yang dikonsumsi untuk menghadapi pertandingan? Kalau saya sih nggak ada sih Nggak yang ada ya? spesifik Nggak ada ya. itu. Hanya paling kalau memang udah event yang gede kan, ya maksudnya kita kan jaga berat badan Mm-mm. biar lincah. Terus ya itu sih nggak boleh terlalu banyak. Terus nggak boleh makan terlalu malam. Itu kan juga dijaga juga kan. Itu goreng-gorengan, Nggak. sambel. Bakwan, Nah, boleh. bala-bala, Apalagi gorengan Kalau itu. ketawa ya kalau ketahuan tahu, nggak nggak boleh. bisa. Wah, Itu Itu dia perjuangan itu, jadi perjuangannya seorang atlet. iya itu makanya. Oke, saya mau tanya, dengar-dengar Bang Komen tuh punya bed favorit Yes. yang bisa dibilang itu jimat ya? Wah, bukan jimat. Ini istri pertama. Wah, Kalau mau Itu dibilang dibawa kemana-mana? Iya, ini kemana-mana. oh. Saya mau istri nggak dibawa kemana, ini Ini nempel dibawa. terus. Nempel kemana? Mau Dikasih nama kemana? nggak tuh? Nggak ada Nggak namanya ada. sih ya. Tapi memang kalau ini kan ya itu setiap kita kemana-mana pasti bawa. Karena kadang-kadang kan Uh-uh. ke luar kota atau apa ada yang ngajak main atau kita tanding pasti Ini ke bawah ya. udah berapa lama nih bed nemenin Ini Bang Komen? sudah ganti-ganti ya. Uh-uh. Ini ganti-ganti. Tapi Ini- selalu bawa bed selalu memang? bawa bed karena memang rata-rata ya itu pasti ada yang ngajakin main pingpong Oh, gitu. keluar kota, ayo main pingpong, ya main pingpong, pertandingan main pingpong ya itu Langsung bawa, langsung langsung main. main. Tapi bawa bed doang atau sama bolanya? ada semua bola Lengkap? ya. Mejanya juga dibawa? Enggak, kalau mejanya enggak karena Sorry. itu Iya, nggak mungkin ya, agak Ya, berat kalau ya. ini dibilang kayak istri pertama udah Kalau istri pertama kan nggak boleh pegang-pegang sama orang lain. Ya. Kalau ini boleh nggak? nggak boleh. Hah, serius? Iya. Saya boleh pegang nggak? Jangan. Oh, nggak boleh. Boleh dah kalau nggak Oh, boleh, boleh. boleh ya. Iya, ini boleh. Oke. Itu. Wih, Ya. ini Buat apa? Itu udah kemana-mana juga. ini Itu udah udah keliling-keliling. kemana-mana. Dari sini lahir banyak medali Medalinya. emas, bro. Udah keliling-keliling. Gitu. Wah, keren, Ya. keren. Ya. Oke, Ya. tapi kalau pertandingan pakai bed yang ini? Iya, pasti pakai bed ini gitu. Tapi kan kalau kayak kita bednya paling kan karetnya yang diganti kan. Heeh. Kalau rusak atau dia sobek Betul. apa ya karetnya yang diganti. Tapi kalau untuk ini ya ini gitu. Oke. Kalau Mbak Maria sendiri, saya mau nunjukin satu foto. Ini tadi yang Mbak Maria bilang ya, Iya. jenis apa namanya? L. 400 ya? Oh, T54. Balap Oh, iya, kursi bisa. balap. Balap kursi roda. Ya. Ini baru kursi roda. Ya, itu ini waktu modelnya begitu. nomor apa nih? Kayaknya sih ini kalau enggak 200 meter. 200 meter. Dapat medali emas. Itu model kursi rodanya kayak begitu tuh, balap. Jadi dua kanan kiri, Ya, di depannya Depan satu. kecil. Yes. Depannya kecil. Iya. Oke. Ini yang Sama Thailand juga Lawannya di Thailand. ini itu. lawannya Thailand. Iya, Paling Thailand berat tuh itu. Thailand ya. Thailand ya. Kalau kursi roda tuh ada kategori-kategorinya nggak? Iya. Kalau kursi rodanya sih mau ringan, kelasnya mau ringan atau berat itu Iya. sama aja kursi rodanya. Yang penting kita nyaman aja. Oke, Hmm. kalau dari pertandingannya sendiri, dari jenis olahraganya atau kategori olahraganya, Ya, balap kursi roda itu ada nomor-nomornya ada dan beda-beda. beda. Mm-mm. Ada apa aja? Kalau Mbak Maria masuk nomor apa nih? Kalau saya T54 Nah, itu buat disabilitas yang paling ringan. oke. Paling ringan. Terus kalau yang T53 disabilitasnya agak pinggangnya nggak kepake gitu. Ya agak Mhm. agak Lemah. lemah. Oke. Gitu. Terus semakin ke bawah lagi T52 kadang bisa lebih lemah lagi, tangannya kadang ada yang kena gitu, agak lemes, bengkoknya apa kecil gitu. Oh, Itu yang Jadi membedakan. sesuai sama Mm-mm. tingkat difabelnya itu mereka Jadi- tanding. tingkatannya Ya, beda-beda ya. berbeda-beda. Jadi dia kalau lawan yang begini ya dia sama yang Sama kuat. kayak gini, sama pegang. kuat. Yang sama kuat. Ya. Ini juga udah kemana-mana kursi rodanya. Paling ke Beijing aja tapi masih Beijing. baru. Saya Ya. masih baru latihan Beijing. itu. Oh gitu, baru itu Iya. latihan di Beijing. Ya. Ke Beijing saya Oh. tryout tapi belum beruntung itu karena saya masih belum menguasai, Pemula. baru pemula. Baru pemula. Oh, gitu. Latihannya Iya. harus megang 2 tahunan Ya. hampir adaptasinya baru bersatu sama kursi roda. Udah mulai bosan gak sama kursi roda ini? Belum lah, ini malas gara-gara dapat medali saya langsung sayang. Sayang ya. Iya. Siapa tahu mau ada yang disampaikan buat Kemenpora gitu. Iya. Ah, gimana?
Ada mau sampai enggak? Mau digantiin nggak Mau kursinya? nggak, siapa tahu. Iya. Kalau saya sambil ada kalau lebih saya bagus, pengen- ada wifi-nya apa gitu. Kalau saya pengennya ini aja dulu karena udah bersatu. Yang ini dulu. Udah seret gitu Tapi ya, kan udah seret. kalau emang mau lebih tambah lagi yang lebih banyak buat NPC Indonesia ya nggak apa-apa. Ya. Buat NPC Buat yang Indonesia. lain-lainnya kan. buat Atlet, regenerasi yang selanjutnya. Kan kita Mantap. juga kan harus ada sarung tangan. Ya, ya, ya. Gitu sarung tangan juga kan kita nggak murah gitu loh. Iya. Tapi karena ada anggaran dari NPC ya, Mhm. syukurlah saya juga dapat gitu. Dapat. Setiap ada pemanggilan dapat sarung tangan. Oh, sarung tangannya Soalnya khusus sarung ya? tangannya khusus, benar-benar yang sama kayak buat nganu kursi roda gitu. ya? Oh. Sarung tangannya khusus. Oke, nah ini kan dukungan-dukungan dari sekitar gitu ya, Ya. dari asosiasi, dari organisasi. Ya. Ini sangat mendukung sehingga teman-teman atlet juga bisa berprestasi Iya, gitu. betul. Tapi kan nggak semua orang mungkin bisa memberikan dukungan seperti yang kita harapkan. Ya. Apapun prestasinya, apapun profesinya, Ya. tapi ada juga nih orang-orang yang kadang-kadang ngapain sih lo gitu Ya, misalnya. ya, ya, betul, betul. Ada nggak orang-orang yang misalnya Bang Komet, ada Ya. yang nanya ngapain sih Bang Komet jadi atlet? Ya, ada sih. Gimana ada, tanggapinnya ya, maksudnya gimana? ngapain sih, apalagi kalau kayak kita kan, kalau saya udah cukup lah itu ya kan, ininya hanya kan berpikir lagi kan, ya kita bawa nama negara gitu ya, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu ya, apa yang kita bisa berikan buat negara ya itu kita maksimalkan itu. Oke. Selagi kita masih bisa berprestasi, kenapa enggak Iya. gitu. Iya. Itu sih kalau saya pribadi. Ada banyak, jauh dari keluarga ya, ngapain sih ya kan, Iya. Tuh. kasihan ini gimana. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang udah jalannya seperti udah, itu. Ya udah kita ini aja, Jalanin nikmatin aja, aja. ya, nikmatin. Maksimalin aja Iya, gitu ya. nikmatin aja. Mbak Maria ada juga yang ngomong gitu ya, pertanyakan ngapain sih Kalau- jadi atlet? kalau saya Suami mah- juga atlet. Suami ngelatih di badminton, Iya. tapi yang Oh. khusus kursi roda, bantuin di NPC DKI Jakarta. Di NPC DKI Iya. Jakarta. Oke. Nah, itu gimana? Ada nggak komentar orang-orang mungkin yang Ya, apalagi mengalami situasi yang nggak menyenangkan waktu 2014? ada Iya. sih banyak sih mungkin orang yang kadang bilang gitu. Tapi Hmm. waktu awalnya juga dari saya diri sendiri juga saya iya gitu Mm-mm. dulu. Ngapain sih saya Bisa seperti sih. ini nih gitu kan dulu. Bisa Dulu nggak saya sih ya sendiri, gitu ya? iya. Dari sendiri. Iya, Dulu bisa nggak awalnya sih saya- gitu kan, terus belum gimana? bisa mencoba, belum ini Ya kan itu, ngerasain. Ya pas saya itu kembali lagi gara-gara duka itu saya langsung Ya. nah Jadi dulu- energi. Ya, jadi ya, tadinya gitu. kan dulu udah kenal NPC di olahraga ini, itu saya nikah udah nikah udah ngapain itu loh Iya, olahraga situ awalnya. aja. Mm-mm. Dan sekarang bisa dibilang udah mencatat medali, Yes. udah meraih prestasi. Yes. Kedepannya apa targetnya? Targetnya Turnamen apa, Mbak Maria? pasti semua orang pasti pengennya ke Olimpiade kan. Iya. Oke. Nah, sebelum ke Olimpiade kan pasti ada level yang itu lagi kan, dari ASEAN ke Asia. Nah, Mm-mm. jadi pengennya kalau besok ASEAN kemarin 2 emas, mudah-mudahan besok bisa 3 emas bahkan lebih, nah gitu Amin. di ASEAN. Amin. Bisa lebih, Amin. amin. Mudah-mudahan Amin. kita dukung nih. Apa harapannya? Kalau Bang Betul. Komet sendiri kedepannya apa Bang? Ya itu. Yang paling dekat kejuaraan dunia ya? Iya, kejuaraan dunia, Mm-mm. tapi ya untuk impian terbesarnya ya bisa lolos di Paralimpik lagi ya di Paris ya. Mm-mm, mm-mm. Karena 2024, karena ya itulah cita-cita semua atlet itu ya, pengen masuk di Paralimpik itu, di Olimpiade. Itu sih. Kita tahu ya Sahabat Damai, kalau kondisi dengan begitu banyak keterbatasannya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita atlet disabilitas, pasti sebenarnya tidak menguntungkan. Yes. Pastilah, namanya Betul. juga keterbatasan ya Iya, kan. betul. Nah, tapi bagaimana supaya rekan-rekan kita ini bisa berprestasi seperti Bang Komet dan juga Mbak Maria? Apa harapannya yang ingin disampaikan? Ya mungkin harapan saya ya sebagai pribadi, dengan adanya podcast ini, Mhm. pengen bahwa anak-anak yang disabilitas di luar sana yang belum tahu wadahnya itu bisa berprestasi langsung ke daerah masing-masing. Ada namanya National Paralympic Committee. NPC itu tadi ya. Ya, National Paralympic Committee itu adalah wadah untuk atlet-atlet disabilitas. Mhm. Nanti di situ diarahkan, karena memang sekarang ini kita kekurangan atlet Oke. yang muda gitu, karena rata-rata ya
atlet ini pada udah berumur semua. Udah senior. Iya, senior semua. Jadi kalau memang ada yang muda-muda kan mungkin prestasinya bisa lebih bagus daripada kita. Itu sih harapannya saya pribadi. Jadi keluarga tetangga yang punya anak-anak yang disabilitas, datanglah ke daftar ke NPC, bahwa dan dia diarahkan nanti dia mau ikut cabur apa, dia berprestasi dan bisa membanggakan keluarganya, kalau bisa membanggakan Indonesia. Mantap. NPC itu ada di mana, Bang? Seluruh Indonesia ada. Ada ya? Iya. Tinggal datang aja ke tapi dia di pusatnya di Solo kebetulan, Oke. platnasnya di Solo, tapi untuk di Jakarta ya sekarang ketuanya itu Kak David Yakob. Kebetulan saya juga yang perwakilan untuk Jakarta Pusat. Oke. Jadi memang kalau memang Di Jakarta ada itu ya hubungin kita aja, kita pasti fasilitasi. Oke, nanti. cara hubunginya ke Ke nomor, ada juga organisasinya, nanti di ini aja di Tinggal dicari di googling Google apa NPC. situ, search ya. websitenya ada semua di situ, sisa Siap. hubungin. Nggak apa-apa, kita pasti ini, karena memang kita untuk atlet ini kurang sedikit sekali. Oke. Apalagi kan buat persiapan nanti untuk Parnas 2024 di Medan, Sumatera Utara. Nah, itu kan kita perlu banyak-banyak atlet. Siap, nanti akan dikenalkan dengan berbagai macam cabang olahraga betul. sampai nyaman dan cocoknya di mana. Biasanya atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, bebas di situ nanti kita arahin. Yang penting dia mau aja, dia mau siap, dan yang pasti ya dia harus disabilitas. Oke, siap. Mbak Maria, ada pesan yang mau disampaikan? Kalau saya, menurut pribadi saya, buat teman-teman disabilitas, jangan malu. Ya. Pokoknya jangan minder apapun keadaan kita harus mengucap syukur. Kita harus percaya kekurangan kita pasti ada kelebihan yang Tuhan berikan buat kita. Kayak saya suka olahraga, saya datang ke NPC karena saya domisili di DKI Jakarta. Ya monggo teman-teman yang di daerah datanglah ke NPC-nya masing-masing, yang di setiap daerah-daerah itu ada NPC. Bagi yang suka olahraga datanglah ke NPC-nya. Tuh. Siap. Nah, Sobat Damai, perlahan maju atlet Indonesia kembali pulih nih saat ini dan menunjukkan kekuatannya hingga kembali tercium mengharumkan nama besar bidang olahraga bagi bangsa Indonesia. Pemerintah dan Kemenpora berkomitmen untuk mengawal dan merealisasikan kesetaraan bagi para atlet disabilitas maupun atlet non-disabilitas sehingga tidak ada lagi yang dibeda-bedakan demi menyatukan kekuatan, membangkitkan semangat persatuan dan kesadaran bela negara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat berjuang untuk seluruh atlet Indonesia di pertandingan olahraga berikutnya. Terima kasih Bang Komet, terima kasih Mbak Maria sudah membawa nama bangsa Indonesia dan memberikan kebanggaan buat kita semua. Semangat terus untuk mencatat dan mencetak prestasi berikutnya. Dan Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya Bayu Oktara bersama dengan Maria Goretti Samiati, saya atlet balap kursi roda Paralimpik. Dan Komet Akbar, para table tenis. Kami pamit, salam damai dan salam satria. Salam olahraga Indonesia, maju terus. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah